Tapi kalau untuk mahasiswa Indonesia kan pasti kan Kak Bob dan Kak Vina kenal nih beberapa teman di Paris atau di Prancis, di kota lainnya, yang masih sekolah, yang masih kuliah S1 ataupun S2. Kondisi mereka itu sekarang gimana ya kalau yang kakak-kakak tahu? Kalau dari saya sih memang dari KBRI itu udah keluar suratnya ya bahwa menghimbau kepada seluruh warga negara Indonesia yang masih berada di negara Prancis dan memang sudah tidak ada kepentingan, maksudnya tidak ada kontrak kerja, sebaiknya pulang gitu. Tapi selagi ada flight ya. Kalau Vina gimana? Kalau mahasiswa Indonesia. Kalau saya lihat sih secara garis besarnya, karena kita lagi di confinement, berarti kan yang namanya perkuliahan itu semuanya berbentuk online. Yes. Jadi masih perkuliahan masih berlanjut tapi berbentuk online. Dan saya dengar dari teman saya kalau bulan-bulan lalu itu kalau nggak salah mereka ada semacam bukan UAS ya, ujian tengah semester ya, UTS. Jadi ya dibikinnya tuh via online juga dan pakai Skype gitu. Saya nggak ngerti gimana ngejelasinnya, cuman dia pun juga bilang intinya perkuliahan itu masih berjalan. Masih jalan, cuman virtual gitu ya, online. Virtual dan mungkin kayaknya hanya untuk mungkin nggak kondusif juga karena kan memang nggak ketemu tatap muka dengan dosen, bisa diskusi dengan teman-teman lainnya karena kan perkuliahan di Prancis tuh bukannya hanya sekedar baca buku, udah hafalin buku gitu kan, bukan seperti itu. Benar. Gitu kan. Jadi kayak intinya nggak 100% efektif lah gitu. Terus kalau saya lihat juga mungkin ini bukan termasuk mahasiswa Indonesianya ya, cuman untuk secara garis besar juga kayak guru-guru TK, guru-guru SD itu juga melakukan semacam hal yang sama gitu. Jadi intinya memberikan pelajaran tapi online gitu kepada kepada mahasiswa murid-muridnya gitu. Yeah. Dan kalau nggak salah kalau KBRI juga ngasih bantuan untuk warga negara Indonesia, sembako baik sembako, baik itu yang pekerja ataupun pelajar. Jadi kita kayak mendaftarkan diri untuk dapat si sembako itu dan kita nggak harus ke KBRI-nya, tapi mereka langsung nyamperin kita. Jadi mereka yang keliling ya lah ya. Betul. Ya. Betul. Berarti Kak Bob, Kak Vina dapat nih sembako. Enggak. Saya nggak daftar karena kenapa? Saya nggak daftar karena menurut saya lebih baik ke supermarket, ketemu dengan orang pun enggak, intinya cuma kayak beli makanan, habis itu pulang, udah segitunya aja gitu. Jadi hidup saya memang sebenarnya membosankan. Jujur ini membosankan sekali karena bukan cuma saya, semua orang ngerasa ini membosankan di rumah. Nggak bisa kemana-mana, apalagi ini kan Prancis sudah makin lama makin panas ya kan, dan biasanya di masa-masa sekarang orang-orang banyak piknik, banyak di Sungai Seine ke summer ya untuk keluar aja gitu. Dan apalagi matahari kan makin lama makin terbenamnya makin sore kan, lebih lama dari siangnya lebih lama. Siangnya lebih lama. Jadi kayak bosan banget cuma ngeliatin matahari tapi nggak bisa keluar gitu, dan keluar cuman untuk seperlunya aja. Kayak saya keluar kalau boleh jujur cuma 1 kali dalam seminggu untuk ngisi kulkas aja gitu. Dan memang untuk menurut saya pribadi itu adalah kontribusi yang saya bisa berikan bagi orang-orang yang ada di sekitar saya sih, maupun orang Prancis ataupun orang Indonesianya juga, karena menurut saya lebih baik kita selama 2 bulan ini nggak punya kontak sosial dengan orang lain daripada kita membahagiakan kita sendiri dan orang lain. Gitu. Dan saya sebenarnya membahayakan orang lain gitu ya, kita egois gitu.
Iya, karena memang kalau kasusnya yang saya baca-baca di Perancis itu adalah 80% itu orang yang meninggal karena COVID-19 adalah orang-orang yang 70%, umurnya 70 tahun ke atas. Cuman yang kayak kita muda-muda ini itu bisa jadi Carrier-nya ya? Ya, carrier-nya gitu. Kita memang sehat tapi ya kita megang ini itu kita taruh di situ. Kita bawa virus gitu. Orang lain megang kita jadi kita tuh ya carrier-nya gitu. Jadi menurut saya mendingan ya yang saya bisa lakukan adalah di rumah aja. Kak Bob juga katanya niatnya mau pulang kan ya Kak Bob ya, kayak udah beli tiket. Terus? Udah niat mau pulang, terus ternyata flightnya di cancel, flightnya di décalé pour le 29 Mars gitu kan, terus le 28 Mars dikabarin lagi kalau diannulé. Terus akhirnya tiket saya buat open. Tiket open tuh maksudnya bisa digunakan kapanpun. Nah, c'est pourquoi j'étais à l'aéroport tuh buat nanyain hal itu. Kira-kira ini flightnya ada lagi kapan sih gitu kan. Terus kata mereka sih ya jusqu'à nouvel ordre gitu. Ya udah jadi belum tahu ya. Aman dulu. Belum tahu, yang penting aman dulu di sini. Tapi sih kalau buat saya, maksudnya dibilang bakal bahaya lagi atau enggak si virus ini tuh untuk kedepannya gitu buat teman-teman yang mau studi lagi gitu ya, mau studi lagi ke Prancis, kalau buat saya sih nggak ada yang harus ditakutin sih, karena memang di sini penanganannya oke, dan orang-orangnya juga respect-nya tuh sangat respect.